Om Swastiastu. Hai sahabat pintar, kami mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar, kelas F Manajemen Malam, dari kelompok 1, hari ini akan mempresentasikan silabus 3 mengenai fungsi pengadaan sumber daya manusia. Dengan dosen pangkampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Ibu Imade Satya Utami, SEMM. Nah, sahabat pintar, dalam video pembelajaran kali ini, yang pertama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang kedua, pokok pembahasan dan materi, yang ketiga, kuis dan diskusi, dan yang terakhir, kesimpulan. Oke sahabat pintar, kita lanjut saja dengan perkenalan nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nikade Sri Tirtawati, absen 06. Yang kedua, Niputu Pujawinanti, absen 10. Dan yang ketiga, Nimade Yunita Dewi, absen 22. Nah, sahabat pintar, fungsi pengadaan sumber daya manusia ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, pentingnya pengadaan sumber daya manusia. Yang kedua, analisis jabatan. Yang ketiga, analisa kebutuhan sumber daya manusia. Oke sahabat pintar, apakah menurut kalian pandangan sumber daya manusia itu penting? Nah, sebelum itu, mari kita mempelajari dasar pengadaan sumber daya manusia. Dasar-dasar pengadaan sumber daya manusia ada 4. Yang pertama, 1. Analisis pekerjaan atau job analysis. Analisis pekerjaan merupakan usaha yang sistematis dalam mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan semua jenis pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. Dengan demikian, analisis jabatan akan mengupas suatu jabatan dengan memberi jawaban atau pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana menjalankannya, mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan. Yang kedua adalah uraian pekerjaan atau job description. Uraian pekerjaan dan uraian jabatan diketahui serta disusun berdasarkan informasi yang telah dihasilkan oleh analisis pekerjaan. Uraian pekerjaan biasanya digunakan untuk tenaga kerja operasional, sedang uraian jabatan untuk tenaga kerja manajerial. Uraian pekerjaan atau jabatan ini harus ditetapkan secara jelas untuk setiap jabatan, supaya pejabat tersebut mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukannya. Yang ketiga adalah spesifikasi pekerjaan atau job specification. Spesifikasi pekerjaan disusun berdasarkan pekerjaan dengan menjawab pertanyaan. Apa ciri karakteristik, pendidikan, pengalaman, dan lain-lain orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik. Spesifikasi pekerjaan menunjukkan persyaratan orang yang akan direkrut dan menjadi dasar untuk melaksanakan seleksi. Dan yang terakhir, keempat, evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Evaluasi pekerjaan adalah menilai berat atau ringannya, mudah atau sukar, besar atau kecil, resiko pekerjaan dan memberikan nama, ranking, serta harga dari suatu jabatan. Nah, sahabat pintar, adapun proses pengadaan sumber daya manusia terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, peramalan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, penarikan atau rekrutmen. Yang ketiga, seleksi. Dan yang keempat, penempatan. Peramalan kebutuhan tenaga kerja sangat erat hubungannya dengan peramalan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Banyak sedikitnya, masing-masing jenis karyawan yang diperlukan akan tergantung pada prospek-prospek ekonomi perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam melakukan investasi peralatan atau mesin-mesin yang akan dipakai dalam produksinya. Penarikan atau rekrutmen. Proses rekrutmen dimulai pada waktu diambilnya langkah mencari pelamar dan berakhir ketika para pelamar mengajukan lamaran.
Artinya, secara konseptual dapat dikatakan bahwa langkah yang segera mengikuti proses rekrutmen adalah seleksi, dan seleksi itu sendiri tidak termasuk proses rekrutmen. Seleksi. Proses seleksi pegawai merupakan salah satu bagian yang teramat penting dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. Dikatakan demikian karena dalam organisasi sekelompok pegawai dapat memenuhi tuntutan perusahaan atau tidak itu tergantung pada tempat tidaknya proses seleksi yang dilakukan. Dan yang terakhir, penempatan. Penempatan karyawan adalah tindak lanjut dan seleksi yang menempatkan calon karyawan yang diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Dengan demikian, calon karyawan itu akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya di jabatan bersangkutan. Oke sahabat pintar, di sini kami sudah memasuki pokok pembahasan 2 yaitu analisis jabatan. Nah, sebelum itu apakah kalian tahu apa saja bagian dari analisis jabatan? Analisis jabatan dibagi menjadi 4. Definisi, tujuan, unsur, dan karakteristik. Nah, kami akan menjelaskan 4 bagian dari analisis jabatan. Definisi dari analisis jabatan adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan serta individu, seperti apa yang dipekerjakan pada jabatan tersebut. Nah, sobat pintar, adapun tujuan dari analisis jabatan, yang pertama, untuk menganalisa dalam merekrut karyawan dan seleksi. Yang kedua, untuk mengevaluasi kerja seperti menetapkan kompensasi yang adil. Yang ketiga, untuk menganalisa dalam desain pekerjaan. Yang keempat, untuk menganalisa pekerjaan dalam kompensasi dan manfaat. Yang kelima, untuk meninjau pentingnya analisis jabatan dalam hal penilaian kinerja. Yang keenam, untuk penilaian kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang ketujuh, untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang kedelapan, untuk mematuhi hukum perubahan. Nah, yang ketiga dari analisis jabatan adalah unsur. Adapun unsur-unsur analisis jabatan, yang pertama, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak-hak dari pemegang jabatan. Nah, sobat pintar, bagian terakhir dari analisis jabatan yaitu karakteristik. Adapun bagian-bagian dari karakteristik itu sendiri, yang pertama, time determined change, yang kedua, employee determined change, yang ketiga, situational determined change. Oke sobat pintar, kita sudah memasuki pokok pembahasan 3, yaitu analisa kebutuhan sumber daya manusia. Adapun bagian-bagian dari analisa kebutuhan sumber daya manusia adalah faktor, persediaan karyawan, peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Faktor-faktor analisa kebutuhan sumber daya manusia ada 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, sobat pintar, apakah kalian tahu apa saja faktor eksternal dari analisa kebutuhan sumber daya manusia dan faktor internal dari analisa kebutuhan sumber daya manusia? Oke sobat pintar, di sini saya akan menjelaskan faktor eksternal dari analisa kebutuhan sumber daya manusia. Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana, strategi, dan rancangan operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan SDM. Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab atau alasan permintaan SDM di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Sebab atau alasan
terdiri dari ekonomi nasional dan internasional. Yang kedua, sosial, politik, dan budaya. Yang ketiga, perkembangan ilmu dan teknologi. Dan yang keempat, pasar tenaga kerja dan perusahaan asing. Nah, yang kedua adalah faktor internal dari analisis kebutuhan sumber daya manusia. Faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan SDM sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan. Dengan kata lain, faktor internal adalah alasan permintaan SDM yang bersumber dari kekurangan SDM di dalam organisasi atau perusahaan yang melaksanakan bisnisnya, yang menyebabkan diperlukan penambahan jumlah SDM. Alasan ini terdiri dari faktor rencana strategik dan rencana operasional, faktor prediksi produk dan penjualan, faktor pembiayaan SDM, faktor pembukaan bisnis baru, faktor desain organisasi dan desain pekerjaan, faktor keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Hai sahabat-sahabat pintar, di sini kami akan membahas bagian ketiga dari analisa kebutuhan sumber daya manusia, yaitu persediaan karyawan. Faktor persediaan karyawan adalah kondisi tenaga kerja atau SDM yang dimiliki perusahaan sekarang dan prediksinya di masa depan yang berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru. Kondisi tersebut dapat diketahui dari hasil audit SDM dan sistem informasi SDM, yaitu SISDM, sebagai bagian dari sistem informasi manajemen atau SIM, sebuah organisasi atau perusahaan. Beberapa faktor dari ini adalah karyawan yang akan pensiun, pengunduran diri dari karyawan, kematian, dan sebagainya. Oke Sobat Pintar, ini adalah bagian terakhir dari analisa kebutuhan sumber daya manusia, yaitu peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Peramalan kebutuhan tenaga kerja yang dimaksud agar jumlah kebutuhan tenaga kerja masa kini dan masa depan sesuai dengan beban pekerjaan, kekosongan-kekosongan dapat dihindarkan dan semua pekerjaan dapat dikerjakan. Peramalan kebutuhan tenaga kerja ini harus dapat didasarkan Nah, Sobat Pintar, di dalam video pembelajaran ini, kami memberikan kuis dan diskusi, di mana kuis atau soal sudah tertera di dalam video pembelajaran ini. Oke, Sahabat Pintar, adapun kesimpulan dari video pembelajaran kali ini yaitu, pengadaan adalah fungsi operasional pertama MSDM. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya perusahaan. Karyawan adalah aset utama perusahaan yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pemikiran, perasaan, keinginan, status, latar pendidikan, usia, dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam organisasi perusahaan. Adapun proses atau langkah-langkah pengadaan atau perekrutan karyawan sebagai berikut. Yang pertama, peramalan kebutuhan tenaga kerja. Peramalan kebutuhan tenaga kerja dimaksud agar jumlah kebutuhan tenaga kerja masa kini dan masa depan sesuai dengan beban pekerjaan. Kekosongan-kekosongan dapat dihindarkan dan semua pekerjaan dapat dikerjakan. Yang kedua, penarikan tenaga kerja. Penarikan adalah usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan. Penarikan atau rekrutmen adalah masalah penting dalam pengadaan tenaga kerja. Yang ketiga, seleksi penerimaan karyawan. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan kompeten, yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan.
Yang keempat, penempatan karyawan. Penempatan karyawan adalah penempatan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan authority kepada orang tersebut. Yang kelima, orientasi karyawan. Orientasi atau perkenalan bagi setiap karyawan baru harus dilaksanakan untuk menyatakan bahwa mereka betul-betul diterima dengan tenaga terbuka menjadi karyawan yang akan bekerja sama dengan karyawan lain di perusahaan itu. Yang terakhir, yang keenam, induksi karyawan. Induksi karyawan adalah kegiatan untuk mengubah perilaku karyawan baru supaya menyesuaikan diri dengan tata tertib perusahaan. Nah, sahabat pintar, begitulah penjelasan dari materi fungsi pengadaan sumber daya manusia. Semoga dapat dimengerti ya, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng YouTube channel ini.